Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan metode daring ya. Moga-moga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran dan tetap mendapatkan manfaat optimal dari apa yang akan kita diskusikan ya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mendiskusikan melanjutkan bahasan kita yang lalu ya. Yang lalu itu kita sudah berdiskusi tentang bagaimana values berpengaruh bagi sebuah bisnis ya. If you don't have values, you don't have real customers. Ya, dan bagaimana juga di pertemuan lalu saya coba tunjukkan ke kalian semua, ada bisnis yang memiliki values yang berbeda namun dia tetap ramai. Kenapa? Karena setiap values yang berbeda itu cocok dengan konsumen yang berbeda ya. Nah, kita akan lanjutkan diskusinya bagaimana kemudian kita bisa merumuskan values bagi bisnis kita. Ya, topik bahasan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan customers ya, bagi bisnis kita. Nah, saya berkali-kali menyampaikan ke kalian semua bahwa yang namanya customer itu semakin spesifik, semakin kita bisa menyajikan value yang tepat buat mereka. Produk yang bagus adalah produk yang mengenal betul produk ini tuh diciptakan buat siapa. Ya. Selama kita belum bisa mengidentifikasikan siapa yang akan kita sasar dengan produk ini, maka rasa-rasanya sulit kita bisa menyajikan produk yang betul-betul pas dengan orang tersebut. Semakin kenal kita, maka kita akan bisa membuat produk yang jauh lebih baik. Jadi bahkan produk-produk sebesar Gojek pun kita udah bahas berkali-kali ya. Gojek juga punya konsumen yang spesifik. Meskipun Gojek betul bisa dipakai oleh siapapun yang punya smartphone. Ya, tapi Gojek tetap punya konsumen spesifik. Dan konsumen spesifik itu yang berkali-kali dicoba didekati oleh Gojek dengan iklan-iklannya. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan konsumen yang spesifik itu? Ya, ada konsep yang sudah sangat umum yaitu STP ya, segmentation, targeting, dan positioning. Segmenting, targeting, dan positioning. Apa segmentasi? Segmentasi itu membagi. Jadi konsumen yang banyak ini, people pada umumnya, kemudian kita lakukan segmentasi, kita bagi. Bagi berdasarkan apa? Kamu bisa bagi berdasarkan umur, bisa berdasarkan gender, cewek apa cowok, ya berdasarkan tingkat penghasilan, berdasarkan lokasi, berdasarkan tingkat pendidikan misalnya, ya, berdasarkan tingkat kepedasan kalau memang kalian makanan gitu ya dan itu pengennya pedas gitu. Jadi tergantung kalian mau berdasarkan apa, ya. Dan cara ngebaginya bisa dimulai dari apa yang paling penting. Ya. Misalnya kalian prefer buat cewek dulu. Produk ini adalah produk khusus cewek. Kenapa? Yang dijual jilbab misalnya. Oke, cewek. Cewek yang kayak gimana? Cewek muslim. Oke, cewek muslim. Kemudian tingkat penghasilannya gimana? Ya saya brandnya nih kayaknya mau bersaing sama Robani misalnya. Oke, berarti agak berkelas ya. Berarti tingkat penghasilannya menengah ke atas. Dan karena saya mau kabut gitu, meskipun ya saya juga jualan online ya, cuma mungkin konsumen terdekat saya adalah orang-orang yang masih dalam jangkauan booth saya misalnya, ya toko butik saya. Jadi ternyata lokasi juga ngaruh. Tapi kalau misalnya enggak, saya fokusnya di online Pak, mungkin jadi lokasi tidak ngaruh. Ya kalian tidak perlu membagi berdasarkan lokasi. Ya, jadi ini adalah saringan ya. Kalau saya ibaratkan segmentasi itu jadi berupa saringan. Kamu bagi berdasarkan gender, umur, penghasilan misalnya apapun ya. Bahkan suku gitu boleh aja. Ya terserah kamu mau yang saringan pertama apa, saringan kedua apa, saringan ketiga apa. Sampai kemudian kamu betul-betul dapat target customer-nya. Kita contoh misalnya Gojek. Gojek apa sih saringan pertamanya? Kalau menurut saya saringan pertama Gojek adalah smartphone. Ya,
semua konsumen Gojek adalah semua yang punya smartphone. Ya, baru kemudian masuk ke penghasilan. Ya, ya dia Gojek menyasar menengah ke bawah. Ya, jadi yang punya smartphone menengah ke bawah, ya dua itu sih. Ya, saringannya cuma dua. Nah itu loh kemudian jadi target customer-nya Gojek. Oke, nah setelah kita mendapatkan target customer, nah kita mau dilihat sebagai apa oleh customer kita. Nah inilah yang disebut dengan positioning. Gojek memposisikan sebagai solusi dari keterbatasan. Itu yang kemudian diposisikan oleh Gojek. Itu yang dikampanyekan dengan masif lewat iklan-iklannya Gojek. Nah, itu yang disebut dengan positioning. Kalian mau diposisikan sebagai apa? Oke. Nah, tentunya jadi kalian perlu mengidentifikasi dulu siapa target market kalian. Nah, inilah yang disebut dengan customer segmentation. Baru ketika kita sudah jelas siapa target market kita tuangkan dalam value proposition canvas. Nah, ini pecahan sebenarnya dari bisnis model canvas, cuma karena penentu dari keberhasilan bisnis model itu adalah di value proposition, makanya para ahli kemudian mengkhususkan canvas untuk value proposition-nya dulu. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi customer dan value-nya dengan cocok, maka kemungkinan besar yang lainnya juga gampang diisinya. Ini yang paling penting. Ya, jadi value proposition canvas. Apa sih value proposition canvas ya? Canvas itu akan membantu kita untuk mendesain, melakukan pengujian, membangun our company value proposition in a more structured way. Dengan kita bisa menuangkan ke dalam model, maka kita akan lebih mudah membayangkan apa sebenarnya yang diharapkan oleh customer kita dan bagaimana kita bisa menjangkau kebutuhan pelanggan kita. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan ya, kenapa kemudian kita perlu melakukan permodelan ini. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa mencapai fit. Apa sih yang dimaksud dengan fit? Apabila yang kita tawarkan itu bisa menjawab apa yang konsumen butuhkan. Apa sih kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk? Kenapa mereka menginginkan sebuah produk? Nah, itu yang kemudian harus bisa kita jawab lewat desain produk kita. Kalau ini ketemu, maka dia akan menjadi produk yang fit. Ya, berkali-kali saya sampaikan, bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang punya produk yang mahal, yang canggih, yang keren, yang punya toko di jalan-jalan utama, bukan. Ya, produk yang bagus adalah produk yang bisnis yang bagus adalah bisnis yang mempunyai produk yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan konsumen. Ya, warteg misalnya, ya warteg itu kayaknya jarang sekali kita lihat ada warteg tuh bangkrut tutup gitu. Sementara banyak restoran mungkin sudah lebih dulu tutup. Ya, kita tahu ada ayam bakar Mas Mono, pecel lele Lela gitu ya. Tapi dibanding sama pecel lele biasa pinggir jalan, lebih bertahan pecel lele biasa pasti. Artinya apa? Pecel lele biasa adalah bisnis yang lebih bagus daripada ayam bakar Mas Mono dan pecel lele Lela. Begitu juga dengan warteg. Warteg adalah bisnis yang lebih bagus dibanding para restoran-restoran yang sudah lebih dulu. Mereka tutup artinya mereka sudah tidak bisa memproduksi keuntungan dan bisnisnya sudah tidak ada manfaatnya bagi pemilik bisnis, makanya ditutup. Sementara warteg masih bertahan sekian lama, artinya pemilik masih mendapatkan manfaatnya dari keberadaannya, makanya masih dilanjutkan. Jadi warteg adalah bisnis yang lebih baik dibanding para restoran yang sudah lebih dulu tutup itu. Oke, agar kita bisa memastikan produk kita itu fit, kita harus mengerti siapa yang sedang kita hadapi. Nah, yang kita hadapi itu adalah manusia. Kan konsumen kita manusia, karyawan kita manusia, kita sendiri juga manusia. Bagaimana kita bisa mengerti mereka? By teorinya, kita harus tahu apa yang mendorong klien kita membeli produk kita. Apa yang menjadi alasan mereka melakukan sesuatu, yang sesuatu itu kemudian membeli produk kita.
Nah, inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi itu adalah alasan dibalik keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita mau tahu apa yang membuat dia memutuskan untuk beli produk kita harus cek motivasi. Nah, motivasi itu digerakkan oleh dua hal. Entah dia avoiding pain atau pengen gain pleasure. Dia pengen menghindari rasa sakit atau dia pengen mendapatkan kesenangan. Ini motivasi umum yang dimiliki oleh manusia. Apapun yang kita lakukan saat ini, sumbernya itu dua ini. Entah kalian pengen menghindari pain atau pengen mendapatkan kenikmatan. Contoh misalnya kuliah. Kenapa kalian masuk kuliah? Kenapa kalian mendengarkan materi saya misalnya? Apakah kalian mendapatkan manfaat dari situ? Pengen dapetin manfaat yang banyak dari situ? Atau semata-mata daripada nggak lulus nanti mata kuliah Pak Nur, ya kan? Daripada nanti diomelin sama orang tua karena nggak lulus, ya. Atau avoiding pain. Jadi ada dua alasan. Perilakunya sama, kalian sama-sama masuk kampus, sama-sama mendengarkan, tapi motivasinya bisa saja berbeda. Yang satu pengen dapatkan kenikmatan karena merasakan kenikmatan, yang satu lagi karena takut. Ya. Nah, menurut riset ternyata yang paling memungkinkan terjadinya perubahan, yang paling mampu menggerakkan manusia melakukan sesuatu, itu ternyata adalah avoiding pain. Jadi manusia itu lebih gampang bergerak kalau dia diancam sebenarnya. Misalnya saya ngomong berapi-api gitu ya ke kalian, ayo semangat ya belajar. Kalau kalian semangat belajar, kalian bisa dapat nilai A dan lulus dengan baik. Ya. Saya bilang gitu kan benar tuh kalian termotivasi kan buat melakukan benar mau belajar. Tapi kalau misalnya saya ancam gitu, kalau kalian nggak belajar, saya akan pastikan kalian semua nggak lulus di mata kuliah. Kalau nggak diancam gitu kan langsung, kalau udah diancam baru tuh biasanya motivasi tergerak. Ya sama kayak saya bilang ke kalian open camp ya, begitu kalau nggak open camp langsung nggak di absen gitu, orang langsung wah semuanya pada. Ya harapannya kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Harapannya kalian betul-betul punya motivasi, pengen pengen belajar, pengen berdiskusi, pengen menikmati gitu ya, sehingga sebenarnya nggak perlu lagi diancam-ancam seperti itu. Ya. Nah, inilah dasar kenapa manusia melakukan sesuatu. Jadi kalau kita bisa memahami apa yang pengen orang dapatkan, apa yang dia khawatirkan, maka sebenarnya kita akan mampu menawarkan produk kita dengan jauh lebih baik. Nah, dari basis inilah kemudian kita tuangkan ke dalam value proposition canvas. Value proposition canvas itu bicara dua hal. Bicara produk yang hijau ya, dan bicara customer-nya yang merah, yang digambarkan lewat yang merah yang bulat. Di customer kita coba lihat apa sih hal-hal yang ketika menikmati sebuah produk yang masih customer harus lakukan. Misalnya kita balik ke Gojek ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh customer ketika mereka mau menikmati ojek konvensional? Mereka harus jalan ke pangkalan, mereka harus nyiapin duit cash, mereka harus melakukan negosiasi, ya. Mereka harus panas-panasan dan lain sebagainya. Itu di hal-hal yang kemudian customer lakukan. Ya. Padahal customer berharapnya apa sih? Nah ini yang kemudian kalian tulis di gains. Gainsnya apa ya? Ya pengennya sih dapat diskon, pengennya murah, gainsnya kan. Ini yang customer inginkan. Apa painsnya? Ternyata abangnya misu-misu, jalannya apa sembarangan gara-gara kita negonya kelewat sadis, ya kan? Kemudian kita ditipu, ya, bilangnya padahal deket, tapi karena kita kepaksa mau nggak mau kita bayar dengan harga lebih mahal. Ya. Tarif yang nggak jelas, yaitu pains yang kemudian didapatkan oleh customer. Nah, kemudian kita bicara tentang produk kita nih, apa yang pengen ditawarkan sama si Gojek, ya, karena dia adalah gain creators untuk menjawab harapannya gainnya dari customer. Ya, kalau kemudian yang kita sajikan bisa menjawab keinginannya customer, maka produk kita akan lebih mudah diterima. Begitu juga yang dirasakan buruk oleh customer, kalau kita bisa punya pain relievers-nya, ya, jadi benar-benar bisa meredakan rasa sakitnya si customer,
maka produk kita pasti lebih gampang diterima. Nah, ini produknya apa sih? Jelasin deskripsi produknya, di mana dia bisa menciptakan kenikmatan, di mana kemudian dia bisa meredakan rasa sakit. Ya, biar gampang lebih tergambar, saya coba terangkan lewat ilustrasinya Airbnb. Airbnb ini adalah sebuah platform di mana kalian bisa menikmati layanan penginapan, baik itu hotel maupun rumah maupun cuma kamar, gitu ya. Saya punya rumah ada 5 kamar, 2 saya pakai, 3 kemudian bisa saya taruh di Airbnb untuk mendapatkan biaya sewa. Nah, jadi intinya tempat penginapan, baik itu hotel, apartemen, perumahan dan lain sebagainya, bahkan sampai kamar. Ya, saya nggak tahu apakah kalian sering pakai Airbnb ya. Mungkin kalian lebih umum dengarnya Traveloka, ya. Ya, ketika kita bicara Airbnb, apa sih yang customer harus lakukan? Apa functional jobs yang customer lakukan? Apa emotional jobs yang customer harus lakukan untuk memesan penginapan? Nah, jadi kalau functional tuh apa yang dilakukan? Misalnya dia harus cari iklan, ya, dia harus nanya temen, ya. Apa emotional jobs-nya? Dia punya kekhawatiran emosional dengan ya, kekhawatiran apakah nanti penginapannya itu aman atau enggak. Ya. Jadi itu hal-hal yang dilakukan oleh si customer. Nah, ini kemudian kita identifikasi di sini. Kalau salah ada contohnya. Nah, ini apa aja sih? Publishing ads, managing reservation, booking easily. Jadi ini yang publishing ad dan managing reservation ini untuk, kalau Airbnb kan ada dua user ya. User pertama adalah user yang punya rumah, pengen pengen diiklankan agar bisa ada sewaan. Nah, ini yang dilakukan oleh si user yang punya rumah apa? Dia publish ad. Jadi dia harus ngiklanin. Kalau nggak pakai Airbnb ya, dia harus ngiklanin, bikin poster, sebar di grup-grup WA misalnya. Dia harus melakukan managing reservation. Ada yang nyewa tanggal berapa, ya, sampai ada orang nyewa di tanggal yang sama. Itu kan jadi pusing sendiri kita ya. Kalau kemudian sistem kita nggak bagus, itu bisa saja kejadian. Ya. Buat para pengguna kamar, ya, apa yang harus mereka lakukan ya? Mereka pengennya tuh dapat booking easy, pengennya tuh gampang. Nah, buat para si customer si user rumah tadi, dia pengennya ada yang melakukan managing reservation, jangan sampai numpuk segala macam. Kalau dikelola manual seringkali jadinya numpuk. Oke, kemudian kita bicara apa yang akan diperoleh, ya, apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh customer. Ya. Sorry, ini pains-nya dulu ya. Apa yang customer selama ini rasakan tidak nyaman ketika menggunakan produk yang seperti Airbnb. Pertama, masalah biaya. Ya. Biayanya kadang nggak jelas. Ya, kemudian apa aja sih hambatan-hambatan untuk menggunakan produk itu? Misalnya informasinya nggak dapet. Terus apa aja bad feeling-nya tadi, misalnya insecure. Kita nginep di rumah orang, ini orangnya baik apa enggak? Kan kita nggak tahu. Tapi kalau di Airbnb kan ada ratingnya tuh, ada komen-komen dari tamu-tamu sebelumnya. Nah, kita bisa lebih secure di situ. Ya, ada resikonya enggak ya. Nanti kalau misalnya saya yang punya rumah, saya iklanin di Airbnb, ternyata orang yang datang justru malah orang jahat. Itu kan juga ada resiko di situ. Ya, ini kita coba identifikasi customer pains-nya apa. Nah, contohnya yang ini misalnya ya, buat para pemilik rumah, takutnya tamu nanti ngerusak rumahnya, guest damage. Buat para penginap, dia pengennya
tempat itu trust and safety gitu ya, bisa dipercaya pemilik rumahnya dan saya aman gitu di sana. Apalagi buat para akhwat gitu misalnya harus pergi jauh-jauh nginep di rumah orang, nah kan kalau nggak safety agak bahaya ya. Nah kemudian kita bicara gains, apa sih yang sebenarnya customer harapkan? Ekspektasinya apa? Apa yang bikin konsumen tuh senang banget pakai produk kita? Apa yang membantu customer supaya hidupnya itu bisa terasa lebih baik? Nah, contohnya apa? Buat para pemilik rumah dapat penghasilan tambahan. Ya. Buat para pemilik rumah juga dia jadi punya komunitas para pemilik para pemilik rumah yang disewakan se Airbnb. Dia punya komunitas. Sementara buat para penyewa, apa yang diharapkan? Dia punya pilihan. Ya dong, kan kita pengen pergi misalnya ke Semarang. Nah, kita harus punya pilihan dong. Budget saya cuma 200.000 nih, bisa nginep di mana aja ya. Nah, kalau kita punya banyak informasi kan kita jadi punya banyak alternatif, bisa milih. Kan? Kemudian harganya tentu saja lebih jelas, lebih kompetitif. Ya saya bisa langsung banding-bandingkan mana yang lagi ngasih diskon, mana yang enggak. Dan local experience. Kalau saya datang ke Semarang, saya nginep di rumah lama gitu, khas Jawa banget gitu ya. Saya sebagai turis bisa dapat local experience tuh, dibanding misalnya saya nginep di Semarang tapi di hotel bintang 5. Ya misalnya saya nginep di Marriott. Marriott di mana aja sama aja gitu aja. Tapi kalau saya nginep di betul-betul desanya terasa, ya kehangatan penduduk terasa. Buat para turis itu dia dapat local experience, khususnya buat turis-turis mancanegara. Nah ini bicara tentang apa yang kira-kira konsumen butuhkan. Ini kemudian kita coba identifikasi. Nah sekarang saya masuk ke produknya. Produk apa sih yang pengen kita buat? Di list dulu. Mana yang kemudian produk tersebut itu mampu menjawab kebutuhannya konsumen. Ya. Apakah itu kebutuhan yang mendasar atau yang trivial tuh yang ya bisa ada bisa enggak gitu ya, yang enggak terlalu penting-penting amat. Jadi contoh produknya adalah community marketplace for unique space. Jadi apa yang disajikan oleh Airbnb? Airbnb menyajikan komunitas, dia menyajikan marketplace untuk space yang unik. Nah, jadi rumah-rumah kita yang punya kekhasan yang beda gitu. Kalau kalian nginep di Hotel Haris, misalnya Hotel Haris di mana aja sama aja. Nah, tapi nginep di rumah kita itu punya keunikan tersendiri. Dan boleh jadi itu yang kadang-kadang dicari sama consumers. Ya. Ini yang ditawarkan oleh Airbnb. Sekarang kita bicara pain relievers-nya. Bagaimana pain relievers ini bisa betul-betul menyelesaikan pains yang dirasakan oleh customer. Ya. Berkaitan dengan guest damage, apa yang bisa disajikan oleh Airbnb? Airbnb menyajikan host guarantee. Jadi jaminan sebagai host. Jadi kalau sampai ada perusakan yang dilakukan oleh tamu, Airbnb akan ngasih ganti rugi. Gimana kemudian untuk bisa mengatasi isu trust dan safety, Airbnb merilis ada fitur yang namanya profile, terus reviews. Ya, jadi ada standar profilnya, ya kamarnya berapa, luasnya berapa, jelas gitu ya. Kemudian ada reviews, review dari konsumen-konsumen sebelumnya. Disertakan juga ada address-nya, ada fotonya, jelas gitu. Ada petanya, dekat sama lokasi apa aja gitu ya. Nah ini contoh guarantee host ya. Hosts are covered by sampai ke 1 juta US dollar tuh jaminannya. Ya. Ini untuk menjamin rasa aman para pemilik rumah. Nah kemudian bagaimana produk kita bisa menciptakan
keuntungan yang bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, untuk Airbnb, apa sih tadi nih? Kebutuhan dia kan community, additional revenue, ya. Berarti apa? Airbnb nyediain Airbnb TV. Kemudian dia punya untuk yang choice, price, dan local experience buat para user yang pengguna kamar. Airbnb punya Airbnb Meetups. Airbnb punya incentive policy. Ya, jadi kasih diskon, kasih itu kadang-kadang diskonnya itu kan dari Airbnb. Ya, jadi pemilik rumah ngasih diskon, Airbnb juga ngasih diskon, akhirnya diskonnya terasa gede dan konsumen akhirnya lebih mudah untuk memilih. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana value proposition canvas bisa digunakan untuk memetakan dengan jelas bagaimana produk kita menyelesaikan masalah konsumen. Kadang-kadang yang saya bilang ya, ketika kalian mulai bisnis, yang kalian pikirkan hanya yang penting saya bisa buat, ya. Tapi apakah dia betul bisa menyelesaikan masalah orang? Nah, yang harus kita kaji kembali tentang produk kita. Ya. Dan untuk itu saya punya tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah kalian buat dulu ini. Nah, ya, produk yang kemarin kalian sudah coba buat ya. Dan kemarin ada tugas dari saya kan, kalian bikin produk ya. Nah, produk itu kemudian kalian petakan ini untuk siapa? Siapa konsumen kalian? Tolong bikin STP-nya. Bagaimana kemudian kalian mau dianggap, mau diposisikan oleh konsumen kalian seperti apa? Dan bagaimana cara kalian mencapai posisi itu dijabarkan juga. Dan kemudian kalian bikinlah value proposition canvas-nya. Produk kalian apa sih? Konsumen kalian kan tadi di sini. Konsumen customer-nya sudah dirinci, apa yang konsumen harus lakukan untuk mendapatkan produk kita. Yang dia harapkan apa, yang dia khawatirkan apa. Nah, bagaimana kemudian produk kita bisa menjawab keinginan-keinginan mereka dan menjawab tentang kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, itu tugas kalian. Tugasnya juga dilakukan tetap per kelompok. Silahkan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, itu saja perkuliahan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.